Jadi di live ini teman-teman yang join bisa tanya-tanya ya. Boleh. Nah, nanti kalau hasil yang bagus videonya nanti lihat di YouTube-nya. Dari KPP dan juga YouTube-nya Pusat juga. Ya. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada duduk di sini teman-teman. Tadi udah berjanji di pukul 18.30 kitanya ya, setengah 6, jam 5, setengah 6 dan akhirnya harus setelah Isya teman-teman. Nah, kita live dari Plano Kopi hari ini, Plano Kopi Shop teman-teman di Jalan Halat, dan saya secara spesial seperti janji saya tadi kepada kalian semua, saya akan undang Coach Ihsan teman-teman untuk membongkar trik dan tips bagaimana sih UKM khususnya kuliner di masa pandemi ini. Ini dia, please welcome Coach Ihsan. Ya, main. Keren banget, teman-teman. Susah banget sih sebenarnya mengundang Coach Ihsan ini, susah banget ini. Butuh apa ya? Butuh WA. Butuh energi lebih. Karena memang seperti yang saya ketahui sih, ya teman-teman entah tahu atau tidak, saya rasa harus tahu. Coach Ihsan ini merupakan coach yang sangat profesional, coach yang memang jam terbangnya udah luar biasa banget ya. Udah banyak banget orang yang diajarin. Lebih banyak penjelajah KPI dan KPI di Medan udah dijelajahin. Lanjut Bang, lanjut. Iya teman-teman, jadi gini, kita akan bahas teman-teman. Mungkin ya ini pengalaman saya di jalanan ya Gus ya. Saat ini memang masa pandemi adalah merupakan masa terberat. Tapi seandainya kita tahu proses membentuk sebuah usaha atau bisnis, mungkin kita akan menyadari bahwasanya si pandemi ini sendiri adalah proses yang memang harus dilalui juga. Sebenarnya seperti ini. Jadi di beberapa bisnis dan usaha juga kalian pasti akan menemukan tantangan, alam rintang, apapun itu istilahnya. Pasti ya Gus ya, pasti ya. Dan sekarang si pandemi teman-teman. Tapi hal ini memang bagi beberapa orang adalah merupakan hal berat karena nggak mempunyai persiapan. Kalau saya bilangnya gitu Gus. Tapi di beberapa orang justru malah pandemi ini merupakan satu tantangan yang tadinya dia sudah mempunyai persiapan dan akhirnya dia mengeksplor apa yang dia punya. Benar ya Gus ya? Iya. Jadi teman-teman yang mau saya gali pertama dari Coach Ihsan adalah, Coach sebenarnya Coach, sebelum kita cerita pandeminya nih, tantangannya nih, sebenarnya waktu kita membangun bisnis itu sendiri, apa sih sebenarnya hal-hal awal yang memang harus mereka persiapkan? Ini jawaban yang paling basic. Ini juga jadi apa namanya indikator dia Bob Sadino ya dalam memulai bisnis. Ya. Jadi paling basic banget nih. Apa? Setiap kita memulai bisnis sebenarnya yang dicari itu bukan ruginya dulu, bukan untungnya dulu. Itu ya. Ya. Kita cari ruginya. Nah itu kan kontroversi ya. Benar. Waduh, belum apa-apa udah mikirin rugi. Balikan ya. Ya, benar. Padahal kan kita katanya mau bisnis itu harus optimis, harus bisa ya namanya usaha gitu ya. Untung ya. Harus untung gitu kan. Kalau nggak untung namanya bakti sosial. Benar-benar. Bukan bisnis namanya, tapi ketika terus lama-lama ini berhadapan dengan para UKM, berhadapan dengan para pebisnis, lama-lama pernyataan tersebut itu benar-benar ya, benar-benar basic banget. Jadi yang maksud beliau mungkin adalah ya bagaimana kita kelola kerugiannya, resikonya. Memang untung juga resiko, rugi juga resiko. Nah, setiap kita memutuskan untuk berbisnis, ya terjun ke dunia bisnis, baik kita 100% maupun yang sampingan, ya kan sekian persen, harus dikelola bagaimana kita minimal ya ekspektasi ruginya gimana, ekspektasi untungnya gimana. Ada loh yang ketika mulai bisnis ternyata untung gitu ya, ketika dia ekspektasi untungnya adalah dia mencari kekayaan, nah dia lupa investasi untuk bisnis yang lain. Akhirnya dia buat beli barang-barang yang bisa melihat apa namanya, dia terlihat kaya, terlihat mewah gitu ya. Nah, jadi lupa sama investasi. Jadi itu baru keuntungan di awal Mas ya. Keuntungan di awal. Nah, kemudian dia ada badai nanti datang gitu ya. Iya, setiap tahun itu ada musim bisnis ya. Iya. Musimnya. Jadi tadi ketika kita mengelola mau ekspektasinya dalam kerugiannya mau berapa nih? Ya, itu kita lebih siap. Jadi tahap awalnya berarti ekspektasinya rugi aja dulu lah gitu ya Mas ya. Ruginya berapa? Iya. Ruginya dulu. Ruginya berapa? Atau nanti
berarti kiatnya bagaimana sih caranya supaya rugi itu kecil ya? Jadi gitu ya? Ya, Step selanjutnya ya? benar, setelah sadar, oh ini kira-kira begini, konsekuensinya gini, Iya. gini. Nah, barulah berpikir, oh gimana nih cara nanggulanginya. Tapi kan kalau kita bicara secara konsep itunya Ya. sebenarnya kompleks banget ya tuh. Ya. Itu kan udah di ujung tuh. Ya. Itu ceritanya udah di ujung tuh. Ya. Tapi kan proses-proses ini sebenarnya banyak hal yang harus dilewatin. Benar. Ya, saya melihat terus di lapangan hal-hal seperti inilah yang khususnya mungkin kepada pengusaha kecil ya, Ya. UKM kita bicaranya ya. Hal-hal ini nggak terlewatin dan bakal nggak terpikirkan malah terus. Hal-hal yang Iya, sebenarnya step-step apa tuh yang tadi Oh. menuju final rugi tadi? Iya, iya. Banyak step-step yang harus dilalui di awal itu. ya. Mungkin gini nih, udah gua bikin mie ayam aja. Yang penting mie ayamnya enak di lidah gua gitu, Iya. ya kan? Tapi Iya. nggak tahu pembelinya siapa nih. Iya. Ya kan? Yang kerja bisa bikin seenak dia nggak gitu. Hal seperti itu kan. Itu boleh share itu. Mungkin ini menjadi setelah tadi basicnya, Iya. mungkin ini akan menjadi fondasi lantai satu mungkin bisa Iya. bicara gitu. Benar. Jadi memang orang yang sudah bisa punya pola pikir, oh kalau kita mulai bisnis ruginya berapa ya, bisa dihitung nggak, bisa diukur nggak? Nah itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya paham bisnis sebenarnya. Oh, oke. Nah kenapa? Benar kata Bang Andi. Dari awal pertama ya ada tahapan itu sebelum kita bisa menilai kerugian atau resiko atau konsekuensi ya, kalau kita bahasa awal ini konsekuensinya berapa, gimana gitu. Nah tahap awal adalah kalau yang benar ya yang benar adalah sebenarnya dia goalsnya apa sih? Mau bisnis? Yes. Dia mau sukses memulai bisa, Iya. tapi belum tentu sukses bertahan. Oke. Dia mau sukses bertahan bisa, tapi belum tentu sukses mengelola. Dia sukses mengelola bisa, dia sudah mulai berhasil bertahan, berhasil di setahun 2 tahun. Mengelola udah mulai nih, udah bisa dikelola, udah bisa tinggal kita, tapi belum tentu sukses komunikasi. Iya. Pengembangan ya. Iya. Ketika pengembangan jualan, oh rupanya begitu dia oke deh, oh rupanya baik. Nah itu sukses duplikasi ke tahapan yang keempat. Nah ketika sudah mulai duplikasi, sudah langsung cabang, belum tentu sukses mewariskan. Ya juga. Benar-benar. Mewariskan di sini bukan karena oh kita tiada terus diwariskan, enggak. Yang paling penting kalau kita masih ada, ya Allah masih kasih kita usia, masih kasih kesempatan, masih kasih amanah, ya kita boleh dong bisa concern ke bidang yang lain ya, ikut sama Bang Andi untuk kemudian bisnisnya autopilot gitu, artinya apa, diwariskan atau diserahkan, didelegasikan kepada manajemennya gitu, yang ambil kontrol dia. Keren banget ya teman-teman ya. Itu tahap awalnya ya Gus ya. Iya, Masih jadi tahap awalnya masih- suksesnya mau sukses mana nih? Iya. Kalau mau sukses mulai ikut boleh nggak? Mulai aja dulu. No. Suksesnya kita mau mewariskan. Iya. Nah baru kita mulai. Jangan nanti mewariskan. Oh nanti anak kita nanti punya bisnis ya. Kalau udah nggak ada nanti punya bisnis ya. Tapi kalau mulai salah. Jadi ketika kita pikir oh bisnis ini akan ada 60, 50, 100 tahun kemudian, ya kan? Baru kita harus mulai dulu, berani dulu. Berarti yang didengar di lapangan selama ini, yaudah nekat mulai aja dulu. Nggak boleh juga ya. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Setelah memutuskan ini usaha mau sampai berapa lama? Oh, jadi jangan terbalik ya teman-teman ya. Iya. Jangan terbalik. Ini baru nih Gus. Iya. Baru kedengaran nih. Karena selama ini yang terdengar di kuping itu adalah udah orang sukses itu mulai aja dulu, tapi ternyata salah. Dia udah pikirkan dulu suksesnya itu berapa lama baru putusan untuk mulai. Betul ya Gus? Udah mulai 3 bulan berarti. Iya. Iya kan? Jadi memang pandemi hal itu banyak banget terjadi, banyak banget. Jadi banyak teman-teman yang berkata, kalau saya sih bilangnya alasan sih, maaf ya kalau saya salah ya teman-teman. Alasannya pandemi, ya oke lah. Iya. Pandemi ini harus mewajibkan kita melalui proses pola hidup baru. Iya, kalau itu baru. Iya. Biasa. Sistem marketing juga baru. Iya, benar. Penguasaan terhadap orang-orang yang harus membeli juga baru. Benar. Tapi saya tadi udah dengar sharing ke Kusisan sedikit. Tapi sebenarnya hal itu bisa kita lakukan dan bisa kita jadikan dasar kita dulu. Iya. Jadi kita harus punya kekuatan itu dulu. Iya. Jadi sebenarnya aspeknya apa-apa aja sih, boleh kita sharing gitu. Apa-apa aja sih agar nantinya itu kita nggak gampang roboh itu tadi gitu. Iya. Apakah aspeknya kita hanya menguasai, misalnya yang Iya. nih menguasai produk kita doang, Oke. ya internal kita, Iya. dapur, kitchen Iya. kita, bar kita, SDM kita, service, apa cukup? Iya. Atau kita harus menguasai orang dari luar Iya. yang kita sebut dengan pembeli, Iya.
Nah, itu gimana tuh sebenarnya tuh? Jadi sehingga waktu badai datang semuanya udah kompleks. Ya, ya. Kalau terus sendiri Ya. nilainya seperti apa? Simple. Jadi gini, bisnis mau dijadikan pekerjaan atau mau dimiliki sebagai aset. Itu ya. Benar-benar. Ya kan? Yang bekerja saja, misalnya kita tahu melihat teman-temannya para pengusaha yang bekerja di perusahaan itu kan berkarir ya, dia masuk jadi staff, masuk jadi supervisor, kemudian naik jadi manajer, Iya. kemudian 5 tahun kemudian dia udah bisa jadi kepala wilayah atau regional manager, kemudian nanti masuk ke akhirnya jadi GM, Iya. general manager, akhirnya jadi CEO, wah ya kan. Kalau komisaris diambil dari luar ya. Iya. Kadang-kadang Itu kenapa ya? Iya. itu ya Iya. pasti ada strategi lah. Iya, benar. Iya kan. Nah intinya gini, mereka itu kan bekerja berkarir, kemudian tantangannya nambah, salary-nya nambah biasanya gitu ya. Nah sampai mereka itu sampai pensiun gitu ya. Iya. Nah kalau kita mau bisnis kita ini jadikan karir bisnis kita jadi pekerjaan kita itu aja. Setelah kita tahu kuasain produk, kita harus kuasain service. Setelah kuasain service, kita harus kuasain people-nya, SDM-nya. Setelah kuasain SDM-nya, kita harus kuasain marketingnya lebih kreatif lagi gitu ya. Atau setelah itu kita belajar infrastrukturnya, banyak banget yang dipelajari. Unsur-unsurnya pasti banyak banget. Jadi ketika kita tahu karyawan yang di luar sana itu kan ketika mau naik karir itu kan harus fit and proper test, harus ujian gitu ya. Nah, si business owner juga seberapa besar atau seberapa kuat dia ingin naik kelas, ya, ingin naik karirnya. Masa betah jadi staff atau supervisor atau mandor ya kalau ya kan? Dia cuma jadi operator bisnis, dia nggak akan pernah memiliki bisnisnya kalau dia cuma berada di in bisnis ya level mandor tadi. Dia hanya ngawasi gitu ya. Nah, kapan dia mau naik level? Nah, jadi itu baru level pekerjaan. Kalau kita membuat bisnis sebagai jalur pekerjaan kita, jalan ninjaku kata orang anak-anak kekinian ya itu aja begitu, semua harus dikuasain ya. Nah, dipelajarin. Nah, apalagi kalau kita mau buat bisnis sebagai aset ya. Nah memang ketika kita sudah naik kelas menjadi CEO lah katakan, arti CEO ini ada tim dan sistem yang bekerja untuk dia. Sudah teratur nih ya, sudah ada sistemnya berjalan konsisten dan ada tim yang melakukan eksekusi teknis-teknis dan manajerialnya. Nah, barulah dia bisa membuat bisnisnya sebagai aset. Saat kapan bisnis sebagai aset? Saat orang datang, investor datang ingin ekspansi, ya kan, misalnya gitu, atau mau injek bisnisnya. Nah itu bonus buat bisnis owner yang mau belajar gitu. Kalau mau melibatkan orang-orang dari pihak luar, ya menjadi partner atau investor masuk ke dalam bisnisnya. Dan nanti kalau misalnya sudah mau ke situ kan, ada ilmu juga untuk menguasai untuk mengelola partner. Ya, partner tadi. Jadi kan kadang orang nggak mau gara-gara, wah nanti dominan nih partnernya, investornya nanti nggak asing gitu ya. Nah, banyak akhirnya uang itu yang beredar di luar. Jadi kayaknya gua kasih franchise ke dia, ntar dia bikin brand beda. Nggak cukup ilmunya. Jadi yang saya tangkap teman-teman, iya keren banget. Itu seru banget tadi Gus ya. Jadi yang saya tangkap tuh, jadi owner juga nggak cukup. Kita tuh hanya berpikiran, aduh kalau aku duduk di tempatku itu juga bakal aman nih toko atau bakal aman nih. Nggak cukup, kita juga harus membentuk jaringan yang kuat ya Gus ya. Jaringan dan sistem yang kuat di dalamnya, agar nantinya ketika kalian memang sudah di posisi atas, CEO tadi ya Gus ya, itu yang kalian bentuk tadi udah kuat. Nah, pengembangannya lebih oke lagi. Termasuk saya rasa ya, termasuk ketika ada ancaman atau kita bilang kritik seperti pandemi ini, berarti timnya udah kuat dong, udah kokoh dong. Nggak harus ngurangin karyawan mungkin ya malahan ya. Malah karyawan yang ada tadi itu diberdayakan dengan apapun kiat-kiat dan caranya Gus. Tapi Gus nggak cukup sampai situ saya rasa. Nggak cukup. Kalau internet juga sudah sekokoh itu, menu sudah oke, orang-orang sudah oke, SDM di dalam oke, sistemnya oke. Saya rasa ini bisnis kan harus membutuhkan orang dari luar. Yang kita sebut penjual tadi Gus. Nah kalau untuk sisi penjualnya, Gus boleh sharing Gus. Kira-kira ilmu apa nih untuk kita bisa menguasai sebagai pembeli ya, katanya. Pelanggan tadi apa? Untuk melengkapi tadi sedikit yang tadi Abang bilang itu dalam internal itu kalau udah solid, sebenarnya kita coba lihat ya berapa keluarga yang gara-gara pandemi
berubah. Benar. Ya, kenapa keluarga lebih solid? Biasanya kalau kita sudah mau ke jenjang pernikahan itu kan udah komitmen kuat. Iya benar. Ya kan, mau gimana pun ya kan, ya tetaplah bisa bersatu kan. Ya. Mau gimana diusahakan, Ya. tetap diupayakan ya. Kalau komunikasi orang tua ke anak bagus, anaknya juga soleh gitu Ya, betul. Nah, saling apa ya, saling menguatkan. Ya. Nah, itu yang akan terjadi ketika di perusahaan atau di bisnis itu bisa membangun internal proses yang kuat. Ya, tapi jangan bilang atau jual ke karyawan ini kita usaha keluarga, kalian harus apa namanya, harus apalah, harus sabar ya. Jangan gitu juga, nggak kasihan kan. Iya, Ya. betul. Lakukan proses yang benar, nanti hasilnya akan lebih dari keluarga. Ya, sehingga yang dipikirin hanya faktor eksternal, karena dalamnya udah beres. Banget ya. Nah, baru bisa tuh mikirin customer, ya tadi itu, Iya. suspek, prospek dan lain-lain tuh. Itu tuh yang mungkin teman-teman mau tahu nih. Karena Iya. sekarang di pandemi kehilangan customer merupakan Iya. hal yang sangat Iya. menggelisahkan ya. Iya, iya. Nah sebenarnya saya tadi udah sharing juga dengan kisah teman-teman. Sebenarnya kita nggak sedang kehilangan, hanya lagi kita memang tidak melevelkan atau tidak Iya. memberikan si customer kita dari awal, tidak menyusun mereka, tidak membentuk mereka dan membawa mereka ke dalam sebuah sistem yang bagus ya. Iya, iya. Jadi seolah-olah ketika ini terjadi, waduh kok dia nggak datang lagi ya gitu, kita lupa bahwasanya dia tuh belum tahu kita di level customer yang mana nih. Iya, Gitu. iya. Apakah dia kemarin cuma coba-coba atau gimana? Aku boleh Belum sedikit dong. diangkat, Ya benar. Sharing dikit tuh, mungkin Iya, iya. banyak juga nih teman-teman Iya, iya. kita di UKM yang belum paham tuh. Iya. Maksud mereka ini apa sih bicaranya tentang customer gitu Iya. kan? Nah, pelanggan itu sebenarnya bagaimana sih membentuk pelanggan itu? Gitu. Iya. Nah, mungkin dari basicnya ya, Coach, Basic ya. Ya, dari level-level Iya. pelanggan ya. Sebelum ke situ terus ada buku Smart Trainer. Di situ menjelaskan 3 identitas, ya 3 identitas yang selama ini 10 tahun saya perhatikan, ya kan? Lebih malahan ya, Iya. karena orang tua pun juga ada jualan dulu. Nah jadi kita udah pelajarin gitu, Iya benar. ya kan? Ini identitas yang mana? Nah jadi 10 tahun mengamati adalah identitas pedagang yang pertama, kedua identitas pebisnis, ketiga identitas entrepreneur. 3 identitas ini cara mainnya beda-beda, gitu, stylenya beda-beda, fokusnya beda-beda, mentalnya apalagi. Iya. Ya, kalau yang dia cuma identitas pedagang, dia nggak sadar, bisa sadar atau nggak sadar ya. Kalau udah ketemu Bang Andi atau udah sadar. Iya benar. Iya benar. Oh iya ya, saya identitasnya di sini. Nah, tapi banyak orang yang nggak sadar KM. Ketika dia sudah jalan bisnis katanya, ternyata identitasnya masih pedagang. Nah, fokusnya adalah dia cari makan, cari uang. Betul. Nah, kalau cari makan, cari uang, ketika uangnya misalnya biasanya, ya rata-rata pendapatan bulannya katakanlah 10 juta, bulannya misalnya, let's say 3 juta. Nah, kemudian ada pandemi, drop jadi cuma 60 juta. Betul. Ya kan? Ya. Nah, yang dia lihat karena dia cari uang tadi, yang dia lihat adalah penurunan omset dari 300 juta ke 60 juta. Ada yang missing di situ. Iya. Nah, ada yang missing. Apa yang missing? Uang. Nah, dia pikir padahal yang missing sebenarnya bagaimana kita membangun sistem pelanggan. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau mau jadi pebisnis, maka yang harus dimiliki adalah sistem dan people atau talent atau tim. Bagaimana sistemasi penjualan, bagaimana sistemasi service, bagaimana sistemasi keuangan, sistemasi produksi. Nah, semua disistemasikan. Iya. Nah, simple, nggak usah yang ribet-ribet, ya kan? Nah, kalau keuangan kan udah ada software biasanya, Ya, ya, gampang nah, itu. ya kan sudah banyak yang Template lah, template. Iya. Nah, jadi dan kalau mau apa tadi namanya mengakuisisi pelanggan ya, sistem itu sudah harus kita masuk dulu jadi identitas pebisnis. Oke. Kalau kita kasih tahu, oh proses untuk akuisisi pelanggan atau lihat customer ladder ya, tangga pelanggan itu caranya begini. Nah, banyak UKM yang nggak bisa lakukan atau implementasi karena dia belum trust atau dirinya bisa mampu melakukan ini. Iya. Kenapa belum trust? Karena nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena dia belum memilih identitas pebisnis. Iya. Jadi dia nggak akan naik kelas kalau dia belum memilih identitas pebisnis. Bisnisnya tadi bro. Iya. Akhirnya para pedagang pasti hanya memikirkan bagaimana cuan hari ini. Padahal
Ketika Kayak kita, doang ya. iya kalau kita ke bisnis cara mainnya adalah memang cuma perlu lah, Iya. ya kan? Tapi dia meneliti nih sistemasi marketingnya gimana, gitu ya, Iya. jualan gimana dan lain-lain gimana. Artinya ketika ada pandemi penurunan omset, pasti fokusnya adalah belajar, Betul. ya kan? Ngeriset gitu. Nah terkait tadi ada kita bahas ya, ada tangga customer. Kalau customer itu kan punya tangga customer di mana owner atau marketing manager tuh bisa tahu tuh tahapan-tahapannya. Iya. Kita aja mau nikah sama calon kita ada prosesnya tuh. Betul. Ya kan? Macam lah ya, ada yang prosesnya langsung hibah atau Iya. ada yang prosesnya kenal dulu Iya. gitu kan. Masa pelanggan langsung Enggak juga ya. langsung ngajak Iya benar. nikah gitu. Iya. Ternyata ada prosesnya. Yang pertama adalah gini. Kalau bahasa teknis ini bahasa teknis atau yang simpel? Keduanya boleh. Dua boleh ya. Kalau analogi dulu ya. Iya. Gak apa ya, biar kita pintar ya teman-teman ya. Biar Bang kita Adi pintar. langsung kita connect ya. Misalnya gini, kita mau ngajak orang atau tamu itu ke rumah kita, gitu ya. Pasti yang pertama dia itu adalah masuknya ke ruang tamu Yes, atau ke oke. teras lah. Iya. Nah, setelah ke teras kita kasih apa? Paling ya kita nunggu dia nunggu kasih apa? Kalau udah kenal dia masuk ke ruang tamu, Iya. ya dikasih air teh manis sama snack, Iya, crackers gitu ya, biskuit, ya kan. Kalau udah lebih kenal lagi, ya kan, kita udah masuk jam siang nih, makan siang, masuk ke ruang makan, Iya. ya kan, disajikan untuk makan siang. Iya. Nah kalau si tamu kita ini makin betah gitu ya, Iya. nah dia udah tinggal masuk kamar tamu nih, nginap, Iya. buat nginap. Artinya si tamu udah trust dan nyaman banget dan sangat suka dilayani sama kita. Iya benar. Nah, jadi itu analoginya. Iya. Kalau di teknis ya kan, tangga pelanggan itu ada suspek, prospek, buyer, customer, member, loyal, advocate. Oke. Nah, jadi kita nggak usah pikirin loyal dan advocate dulu nih. Iya. Kita pikirin Jauh banget itu masih ya, jauh banget ya. kita pikirin suspek lah. Oke. Kadang-kadang yang datang ke kafe ini di kafe ya, coffee shop ya, yang datang ke warung kopi kita misalnya pelanggan A gitu ya. Nah, karena ada sebenarnya suspek ya pelanggan B, Iya. ini kita kehilangan nggak fokus ke situ, nggak konsen ke situ karena kita sudah nyaman sama pelanggan A. Iya. Ketika si pelanggan A nya udah nggak di tempat, misalnya ya dengan pandemi ini ya kelompok atau balik pulang kampung gitu kan, kosong. Nah pelanggan B nya nggak pernah kesentuh. Nah itu padahal suspek itu adalah diduga oh ya diduga jadi pelanggan. Nah, nggak hanya yang lewat, tapi satu kota, misalnya di kita di Medan, satu kota Medan itu suspek, diduga bisa atau memungkinkan jadi pelanggan kita. Yang lewat itu prospek, ya prospek. Dia tinggal cegat sebenarnya. Iya. Mungkin dia nggak tahu aja, mungkin nggak dipaksain aja. Itu prospek. Iya. Kalau udah masuk berarti bayar, dia beli dia bayar. Ya. Beli deh ya. Ya. Mungkin kata bayar itu dari bayar. Iya, baik. Mendeketin ya. Ada psikologi. Iya. Kemudian kalau dia suka dan datang lagi udah masuk ke customer. Iya. Nah masuk ke pelanggan. Nah, kalau udah pelanggan itu ada treatmentnya. Dalam Iya. bisnis model terus ngajarin itu ada customer relationship, ada treatment pelanggan gitu. Iya. Ya kan. Nah, kalau kita mungkin loyalty customer, Iya. ya kan. Iya. Kalau di coach itu gimana keeping and growing customer itu program apa aja. Iya. Nah sampai ke membership, kalau dia mau bayar membership, ya kan artinya dia rutin di situ. Sampai dia loyal, ya syukur-syukur orang yang menjadi loyal dan advocate. Advocate apa pun? Advocate itu membela, jadi pembela kita. Iya. Jadi kalau ada yang hater, Jelek-jelekin ya. jelek-jelekin, malah ada yang ngebelain gitu. Iya. Si pelanggan loyal kita tadi itu. Iya. Gak semua loh yang belain yang loyal. Iya, benar. Nah, tapi ketika dia loyal dan membelain, dia support ke kita. Nah itu dalam levelnya advocate. Owner harus punya sudut pandang itu. Jadi nanti fungsinya mungkin ya Gus ya, kalau bisa sedikit sharing juga teman-teman, yang tadi dimaksudkan oleh Kok Iksan adalah jadi fungsinya ketika kita benar-benar menguasai siapa tuh pelanggannya kita, Iya. dan mereka itu sudah di level mananya kita gitu ya. Apakah orang yang baru lewat-lewat aja, itu cuma kita tadi. Iya. Apakah orang yang udah mengeliling-keliling tuh, ini apa ya, pelang apa ya, gitu kan, terus ini kopi apa ya gitu, atau orang udah masuk gitu kan, udah beli sampai ke level yang tadi. Yeah. Jadi orang yang kalau ada yang jelekin kopi nggak enak, orang bilang enak di sana kopinya. Kalau itu udah kita kuasain,
Berarti nanti Gus, ketika batu-batu kecil tadi datang, berarti kita udah tahu dong siapa orang yang kita jemput. Iya benar ya Gus ya. Mungkin fungsinya lebih sana ya. Iya benar. Jadi ketika orang kerja dari rumah atau orang kerja dari kantor atau orang-orang kerja dari coffee shop, kita udah tahu nih pelanggan kita siapa. Siapa siapa nggak mungkin dijemput nih karena dia tipenya di sini gitu. Nah jadi penting banget teman-teman. Jadi hal ini yang memang saya bilang sama penulisan, tolong di-sharing terus, tolong ditulis. Ya benar ya Gus ya. UKM. Jadi teman-teman juga harus menyadari di masa pandemi ini sebenarnya siapa lagi nih pelanggan yang bisa dijemput. Jangan pikirin yang miss. Itu lebih penting ya Gus ya. Jadi ketika pikirin yang miss, aduh dia nggak datang ya udah nggak datang. Kenapa? Karena kalian nggak tahu. Jadinya fokusnya ke situ. Terbuang ke situ. Apa itu? Sharing sedikit. Kalau di sisi marketingnya, orang kemarin saya pernah lakuin, gak usah sebut merek deh. Saya lakuin tuh gak boleh toko buka. Contoh nih misalnya, nah kalau kita mikirin energi habis ke sana, karyawan semuanya dipotong, toko ditutup, selesai tuh perusahaan. Iya kan? Nah, kita mikirin malahan gak boleh toko dibuka misalnya gitu. Dong mainnya berarti apa dong mainnya? Mainnya take away dong, mainnya online dong. Jadi gimana nih? Pikir online-nya dipakai. Siapa nih tamu yang bisa di online? Gitu ya, siapa yang bisa diundang via online nih gitu. Kalau kita udah buy data tadi teman-teman, itu kemudahan orang-orang yang saat ini kalian ngeliatnya, aduh kok masih rame ya tempat dia. Mungkin dia punya aja ya Mas ya. Mungkin, ya kan. Tapi fokuslah ke internalnya kita aja. Jadi UKM harus fokus ke internal prosesnya UKM itu sendiri. Iya. Banyak UKM yang masih bermental pedagang di pasar. Nah, sehingga dia menawarkan, menjajakan ke pelanggan yang mau lewat prospek ya, customer atau pembeli yang lewat gitu ya. Tapi ketika ada belanja dia nggak simpan nomor telepon, dia nggak engaging gitu, karena dia pikir kalau dia lewat besok ada lagi yang lewat gitu. Nah kalau di bisnis nggak bisa gitu. Di bisnis kita harus business with people, ya kan, memanusiakan manusia, gitu ya. Jadi kalau teman-teman apalagi sudah ikut akun ini jelajah kafe ya di khususnya juga, nah harus punya mindset bagaimana bisa naik kelas ke bisnis, ya kan, agar bagaimana nanti keputusan di bisnisnya nggak salah. Jadi misalnya tadi kayak ada karyawan mungkin bisa dipertahankan, atau karyawan punya ide bagus tapi nggak ketangkap karena udah fokusnya udah ketakutan dengan budget dan gitu. Jadi teman-teman, saya rasa pandemi ini kita tahu lah ini adalah global. Ini adalah memang sebuah yang kita tidak duga ya. Tapi ya tadi itu saya setuju dengan sistem teman-teman. Jadi apa ceritanya, sistem itu harus dibentuk dengan baik ya, dibentuk dengan baik. Dan nanti kalau kalian yang UKM, teman-teman yang masih ragu nih apakah aku di level bisnis atau sekedar penjual kayak di bulan bisa tadi di pasar. Nah itu, teman-teman boleh share ke Gus juga ya Gus ya? Boleh ya, boleh DM ke Gus. Atau bila perlu, saya juga tadi udah saranin, bisa buka kelas offline, kita bareng-bareng, sama-sama teman-teman. Artinya di sini tidak ada pembenaran, tidak ada menyebut siapa yang pintar, siapa yang salah, tidak ada. Tapi sama-sama nanti kita akan belajar teman-teman, bagaimana sebenarnya membentuk sistem tadi itu biar benar-benar organisasi dengan baik. Saya lihat ketika pertemuan hal seperti ini, batu-batu berikut ini kita nggak perlu khawatir banget. Walaupun mungkin kalau dari angka kita sebut kita punya Allah ya, rezeki itu udah Allah yang atur kan, seperti itu ya. Kita ikhtiarnya tapi jangan berhenti gitu ya. Ikhtiarnya harus maksimal juga, sistemnya harus dibentuk dengan baik teman-teman. Gitu ya Gus ya. Jadi di level pelanggan tadi juga perusahaan gede sekalipun mereka punya database namanya. Sampai ada beli kan? Iya betul ya. Itu pentingnya harus dilakuin teman-teman. Jadi Gus sebelum closing nih Gus. Jadi sebenarnya kalau di saat seperti ini nih, pembatasan jam, jumlah customer yang sudah mulai berkurang, terus sistematis di dalam mungkin yang udah mulai gemeteran dan segala macam, ada tips and trick nggak Coach kira-kira yang mungkin dari coachnya sendiri secara pribadi lah ke kawan-kawan? Kalau misalnya teman-teman ingat dulu waktu mau ujian ya, kalau dulu 1 bulan atau semesteran gitu ya, kan udah dekat ya, ini kita bakal ujian nih. Nah, respon teman-teman bisa macam-macam, bisa bisa mengabaikan, nggak mau belajar, bisa belajar, kalau nggak bisa belajar sendiri bisa bareng teman-teman. Maka ketika kita sudah berusaha, besar kemungkinan kita bisa melewati ujian tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman yang tadi UKM ya, apalagi di kafe-kafe Medan, UKM yang lain, kalau misalnya yang dilihat ya omset, kalau misalnya gitu ya,
Ya, padahal kapasitas kita nggak kita lihat nih, kita levelnya udah seberapa gitu. Iya. Ya. Jadi kuatkan faktor internalnya kita, ya kan? Karena masalah mau perusahaan kecil besar selalu akan ada. Hanya 3 nih basic problem atau happy problem di setiap skala usaha. Yang pertama adalah kekurangan uang atau dia juga ada problem kan? Oh iya. Kalau dia nggak tahu alokasinya dan bagaimana investasi itu. Iya. Kedua, time. Ya tadi money ini time, waktu. Ya time money-nya nggak masalah, tapi waktunya masalah. Nah, kan kalau misalnya lagi sepi tadi kan sibuk. Oh iya. Ya kan? Nah, yang ketiga, people, team. Ya, money, time, team. Nah, itu adalah masalah yang akan selalu ada sampai satu sebesar apapun. Nah, cara terbaik adalah ketika kita tahu cara mengelolanya. Ya, mau membangun yang besar, ya kan? Kita kan nggak bisa kita atur. Ya, tapi perahu yang kita naikin dan awak kapal yang kita ada ya punya itu bisa kita persiapkan. Oh iya. Keren banget teman-teman. Ya, trik banget. Jadi triknya gampang. Sebenarnya kalau dibilang gampang, tapi harus dilakukan. Jadi triknya itu memang internal. Jadi kita harus siapin diri kita ini. Kalau misalnya masih ada yang bilang itu kan gampang diomongin gitu, tapi sebenarnya dilakukannya susah gitu. Gimana sih cari pelanggan sekarang? Orang sudah di rumah aja segala macam. Sebenarnya kalau kita punya tadi itu sistem dan yang ketiga tadi ya kita kuat untuk hal seperti itu. Banyak hal pasti teman, banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk lebih dalamnya lagi boleh deh langsung kontak di sana deh ya Coach. Atau kalau yang setuju nanti kita akan coba ini ya Coach, coba code ke teman-teman ya. Kira-kira siapa-siapa aja yang mau buka offline class nggak apa-apa, saya juga ikut lah. Nah, kita buka offline class, kita bongkar lebih dalam lagi. Apalagi yang harus dilakukan selain internal tadi. Dan di dalam internal tadi, apalagi yang harus dilakukan? Ini akan jelimet. Memang jelimet, tapi ketika kalian benar-benar kuasain ini, maka perusahaan itu dengan omong segitu besar pun kapal ini akan kuat. Yes. Ya, teman-teman UKM tetap semangat. Saya tetap support kalian. Saya akan tetap raut. Saya juga akan tetap berbagi dengan tulisan bagaimana pengalaman yang ada di pasar. Khususnya ada hati mereka. Rendah hati banget. Saya share apa aja dia akan bantu saya. Pokoknya kita saling bantu ya Coach ya. Kita akan tetap sharing teman-teman. Nanti ini akan kita bagikan di YouTube-nya Penjajah Kapal juga akan kita sharing di akunnya Gusikan. Terus teman-teman nanti bisa saksikan di live-nya kita, live IG kita. Dan nanti ketemu lagi kita di feedback ya, komen ya. Nah, komentarnya nanti akan kita bahas tuh kan. Akan kita komentarin, akan kita jawab. Teman-teman maaf kita nggak lihat komentar langsung, tapi akan kita jawab. Dan sampai ketemu lagi mungkin di kelas lainnya. Tapi kita mau tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.